Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar dengan NIM H06122114 dari Prodi Geofisika. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang reproduksi hewan dan tumbuhan. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui apa itu reproduksi. Nah, reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu reproduksi seksual pada tumbuhan. Reproduksi seksual pada tumbuhan ditandai dengan adanya alat organ untuk melakukan sistem reproduksi, yaitu bunga. Bunga terbagi menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tak lengkap. Bunga lengkap pastinya memiliki benang sari sebagai jantan dan putik sebagai betina. Dan pada bunga tak lengkap biasanya hanya memiliki salah satunya antara benang sari dan putik. Contoh bunga tidak lengkap adalah bunga pada pohon salak. Adapun bagian-bagian bunga dan fungsinya, yaitu yang pertama, kelopak bunga memiliki fungsi untuk melindungi bunga. Yang kedua, mahkota. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar menghisap nektar pada bunga yang kemudian secara tidak langsung membantu proses penyerbukan. Yang ketiga, bakal biji. Bakal biji adalah bagian dari organ reproduksi pada tumbuhan yang setelah dibuahi oleh benang sari akan berkembang menjadi buah. Yang keempat, tangkai buah. Tangkai buah berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan bagian tanaman lainnya dan juga penumpang bunga. Yang kelima, benang sari. Benang sari pada bunga berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Dan yang terakhir adalah putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Baik, masuk ke materi yang kedua, yaitu reproduksi aseksual atau biasa disebut dengan reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Reproduksi vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama, vegetatif alami. Pada reproduksi tumbuhan secara vegetatif alami terbagi atas cara yang berbeda-beda. Vegetatif alami terbagi atas spora, membelah diri, geragi, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, rizoma, dan tunas adventif. Baik, selanjutnya vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah reproduksi tumbuhan tanpa adanya perkawinan dengan bantuan manusia. Pada vegetatif buatan terdapat 6 cara, yakni mencangkok, menempel, menyambung, merunduk, stek, dan kultur jaringan. Pencangkokan diartikan sebagai pembiakan vegetatif dengan teknik pengakaran organ vegetatif tanaman seperti batang yang masih bersatu dengan induknya. Setelah organ vegetatif tersebut membentuk akar, maka dapat dilakukan pemisahan organ vegetatif tersebut dari induknya. Selanjutnya, teknik sambung pucuk atau teknik menyambung merupakan teknik memperbanyak tanaman dengan cara menggabungkan tumbuhan melalui generatif dengan salah satu bagian vegetatif yang berasal dari tanaman lain namun tetap sejenis. Teknik ini merupakan teknik yang menyatukan pucuk dengan batang bawah sehingga membentuk satu tanaman yang cocok secara kompleks. Selanjutnya, okulasi atau yang biasa disebut menempel dilakukan dengan cara pengambilan mata tunas tumbuhan dengan spesies yang sejenis tapi dengan sifat yang lebih baik. Kemudian mata tunas itu akan ditempelkan. Selanjutnya, cara stek merupakan cara memperbanyak tumbuhan dengan memotong-motong bagian tubuh dari tanaman lalu menanamnya kembali. Tiap-tiap potongan akan berkembang menjadi organisme baru, contohnya batang singkong yang dipotong-potong yang kemudian ditanam kembali ke tanah. Selanjutnya, perkembangan tumbuhan secara vegetatif buatan dengan cara merunduk adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan merundukkan cabang ke tanah hingga tumbuh akar. Biasanya cara ini dilakukan untuk mengembangbiakan tanaman bougainville dan jasmine. Yang terakhir yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan berasal dari kata kultur, yaitu mengembangbiakan atau memperbanyak, dan jaringan yaitu kumpulan dari berbagai sel yang memiliki fungsi dan sifat yang sama. Jadi kultur jaringan adalah teknik memperbanyak tanaman atau tumbuhan. Kultur jaringan dapat dilakukan dengan cara mengisolasi bagian-bagian tanaman seperti daun, batang akar, yang kemudian ditumbuhkan pada media buatan yang memiliki nutrisi dan zat pengatur tumbuhan yang secara steril dalam wadah tertutup yang tembus cahaya pada suhu tertentu sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap. Materi selanjutnya yaitu reproduksi aseksual invertebrata. Pada sistem reproduksi aseksual mampu menghasilkan keturunan yang identik.
secara cepat, meliputi fragmentasi, tunas, fission, sporulasi, dan partenogenesis. Fragmentasi adalah salah satu cara reproduksi vegetatif pada hewan dengan cara pemisahan salah satu bagian tubuh yang kemudian bagian tubuh tersebut berkembang menjadi organisme baru. Reproduksi fragmentasi ini harus disertai dengan adanya regenerasi untuk mengembalikan bagian tubuh yang hilang. Contohnya Planaria sp. Selanjutnya tunas atau biasa disebut budding adalah reproduksi vegetatif yang dimana terjadi pembentukan yang menonjol di salah satu bagian tubuh hewan yang kemudian berkembang menjadi individu baru. Contohnya adalah Acropora sp. Fission atau biasa disebut pembelahan merupakan proses reproduksi di mana sel induk melakukan pembelahan yang nantinya hasil pembelahan tersebut berkembang menjadi organisme baru. Selanjutnya, sporulasi adalah proses perkembangbiakan yang diawali dengan terbentuknya spora pada sel induk. Kemudian spora akan dilepas dan spora akan berkembang menjadi individu baru. Salah satunya itu Plasmodium sp. Dan yang terakhir adalah reproduksi vegetatif, parthenogenesis, yakni reproduksi vegetatif yang terbentuk individu baru terjadi melalui sel telur tanpa harus melakukan pembuahan. Hewan yang mengalami reproduksi ini seringkali haploid dan sel-selnya tidak mengalami meiosis dalam pembentukan sel telur baru. Contohnya lebah madu jantan dan belalang. Reproduksi seksual pada invertebrata dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, tanpa pembuahan merupakan peristiwa parthenogenesis. Sebuah sel telur yang tidak dibuahi mampu tumbuh menjadi sebuah individu yang baru, misalnya pada hewan lebah jantan dan semut jantan. Dan yang kedua, dengan pembuahan. Di sini kita dapat membedakan atas konjugasi dan anisogami. Konjugasi ini terjadi pada invertebrata yang belum jelas alat reproduksinya, misalnya Paramecium. Konjugasi pada Paramecium adalah sebagai berikut. Yang pertama, awalnya dua buah Paramecium yang masing-masing memiliki mulut sel saling berdekatan. Kemudian mulut selnya menempel satu sama lain. Setelah menempel, membran sel dalam mulut sel yang menempel tadi akan melebar dan terbentuk suatu saluran. Kedua, masing-masing sel memiliki mikronukleus diploid yang akan membelah secara meiosis menjadi 4 mikronukleus haploid, sedangkan makronukleusnya tidak mengalami perubahan apapun. Yang ketiga, 4 mikronukleus haploid tadi masing-masing akan membelah secara mitosis secara menjadi 8 mikronukleus. Dari 8 mikronukleus, 7 dari 8 mikronukleus akan hancur. Jadi dalam satu sel hanya memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Selanjutnya mikronukleus itu kemudian pindah dari sel satu ke sel lain dan sebaliknya, atau bisa disebut mikronukleus saling tukar-menukar. Mikronukleus yang berpindah sel akan lebur dengan mikronukleus yang tidak pindah, sehingga hasilnya setiap sel memiliki mikronukleus diploid. Selanjutnya, sel yang sudah memiliki mikronukleus diploid akan dipisah selnya dan konjugasinya berakhir. Kemudian, 1 mikronukleus akan membelah secara mitosis dan menghasilkan 2 mikronukleus. Dari 2 mikronukleus, salah satunya akan tumbuh menjadi makronukleus, sehingga dalam satu sel memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Baik, materi yang terakhir yaitu reproduksi pada vertebrata. Reproduksi pada vertebrata dapat dibagi menjadi 3, yaitu ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Yang pertama, ovipar merupakan perkembangbiakan secara seksual dengan ciri yaitu betina dan jantan melepaskan sel benihnya di luar tubuh. Pembuahan terjadi di luar tubuh dan tidak terjadi perkawinan, serta telur yang dilepaskan di luar tubuh adalah permeabel. Yang kedua, ovovivipar merupakan reproduksi seksual yang ditandai dengan betina melepaskan telur ke dalam saluran reproduksinya sehingga terjadi perkawinan, dilanjutkan dengan terjadinya pembuahan pada saluran reproduksi betina, yang mana telur tersebut tidak dapat menembus tubuh induknya. Individu yang terwujud atau terbentuk untuk sementara tetap berada di alat kelamin betina. Setelah embrio cukup umur untuk dilahirkan, maka pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut akan terjadi di luar saluran kelamin betina. Dan yang ketiga, vivipar merupakan reproduksi seksual yang ditandai dengan betina yang melepaskan telurnya ke dalam saluran reproduksi, dilanjutkan dengan perkawinan dan pembuahan yang terjadi pada saluran reproduksi betina, di mana pertumbuhan dan perkembangan individu tetap berada pada saluran reproduksi betina hingga dilahirkan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.